Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G dan infrastruktur pembangunan Bakti Kominfo pada Rabu 17 Mei 2023. Johnny Plate langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka. Johnny Plate menambah daftar menteri era Presiden Joko Widodo yang ditahan pihak berwajib. Johnny Plate menjadi menteri kelima dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang ditangkap akibat korupsi. Johnny Plate dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan korupsi yang dilakukannya sebagai pengguna anggaran. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus Bakti Kominfo yang menyeret Johnny Plate mencapai 8 triliun rupiah. Johnny Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus pengadaan tower BTS Kominfo. Johnny Plate dan 5 tersangka lainnya dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya ada 4 menteri di era Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi dan ditahan. Di periode pertama kepemimpinan Jokowi, ada mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang terlibat dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka pada 24 Agustus 2018 dan Idrus Marham hanya 7 bulan menjabat sebagai Menteri Sosial. Pada 23 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Idrus 3 tahun penjara. Idrus dianggap bersalah karena menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno-Kojo. Duit itu diterima Idrus untuk bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR kala itu Eni Maulani Saragih membantu Kojo mendapatkan proyek di PLN. Idrus kemudian banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun hukumannya diperberat menjadi 5 tahun penjara. Idrus kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hukumannya dipangkas jadi 2 tahun penjara. Idrus kemudian bebas pada 11 September 2020 lalu. Kemudian ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, mantan Menpora Imam Nahrawi yang terbukti korupsi terkait pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI serta gratifikasi. KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka pada Rabu 18 September 2019. Lalu Imam Nahrawi divonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 29 Juni 2020 lalu. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun. Imam Nahrawi bersama dengan asisten pribadinya Miftahul Ulum terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dan gratifikasi sebesar 8,6 miliar rupiah dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Joni E. Aoui. Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018. Lalu ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, yang melakukan korupsi dalam proyek ekspor benih-benih lobster atau benur. KPK menetapkan Edi Prabowo sebagai tersangka pada 25 November 2020 setelah berhasil dicokok di Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Edi Prabowo menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster sebesar 25,7 miliar rupiah dari para eksportir benih benur lobster. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Edi Prabowo 5 tahun penjara ditambah denda 400 juta rupiah. Kemudian Majelis Hakim mewajibkan Edi Prabowo
untuk membayar uang pengganti sejumlah 9,7 miliar rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat subsidi 2 tahun penjara. Hak politik Edi Prabowo juga dicabut selama 2 tahun, terhitung sejak selesai menjalani masa pidana pokok. Kemudian ada Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial tersebut terlibat dalam korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka pada 6 Desember 2020. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Juliari 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah pada 23 Agustus 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama 4 tahun setelah selesai menjalani masa pidana pokok. Juliari Batubara menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah hasil komitmen fee perusahaan yang mendapatkan tender pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Suap tersebut berasal dari potongan fee tiap paket bansos, yakni sebesar Rp10.000 per paket bansos dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Rincian uang yang diterima Juliari melalui terdakwa lainnya, yakni Adi Wahyono dan Matius Joko, yakni berasal dari konsultan hukum Harifan Sidabuke senilai 1,28 miliar rupiah, kemudian dari Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, Ardian Iskandar Madanatya, sebesar 1,95 miliar rupiah, sementara uang sebesar 29 miliar rupiah berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya, diantaranya PT Pertani, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tiga Pilar Agro Utama. Dari 32,4 miliar rupiah uang yang terkumpul, sebesar 14,7 miliar rupiah sudah diterima oleh Juliari dan digunakan untuk kepentingan pribadi.